Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Siti Solika dari Prodi Manajemen kelas MJ 808 akan mempresentasikan jawaban UTS mata kuliah Bisnis Big Data yang diampu oleh Bapak Dr. Ucu Darussalam STMT. Model bisnis di sini saya mengambil contoh nyata model bisnis Indomaret. Indomaret Group merupakan salah satu jaringan retail terbesar dengan lebih dari 22.000 gerai, dikombinasikan dengan layanan digital Indomaret Point dan kemitraan kurir. Sistem informasinya telah dipublikasikan dalam beberapa kajian akademik, seperti Pratiwi dan Kurniawan tahun 2022 dalam laporan tahunan PT Indomarko Prismatama. Sistem informasi yang berjalan mencangkup 5 lapisan utama yang terhubung melalui ERP, yaitu Enterprise Research Planning, yaitu sebagai pusat integrasi data. Nah, diagram sistem informasi Indomaret memiliki 5 lapisan sistem informasi yang berjalan. Yang pertama, layar pelanggan, yaitu dimulai dari titik awal transaksi melalui kasir atau post payment gateway dan sistem loyalty. Kemudian ada ERP dan database pusat, yaitu inti yang mengintegrasikan seluruh data meliputi inventory, keuangan, SDM, dan penjualan. 4 proses bisnis inti ini meliputi transaksi, pengadaan atau produksi, distribusi, dan layanan konsumen. Kemudian ada sistem pendukung yang meliputi manajemen stok, keuangan, sumber daya manusia, dan bisnis intelligence. Dan yang terakhir adalah platform big data yang menampung semua output data dan menghasilkan analisis lanjutan. Nah, kemudian ada proses transaksi dengan customer. Nah, alur transaksi pelanggan di Indomaret sudah ditampilkan secara lengkap dengan 8 tahap utama, yaitu yang pertama, pelanggan datang dan memilih produk. Kemudian kasir memindai barcode via sistem POS yang terhubung secara real time. Kemudian yang kedua, sistem menghitung total dan menerapkan promo ataupun diskon secara otomatis. Yang ketiga, percabangan metode pembayaran. Jadi, pelanggan bisa memilih metode pembayaran secara cash, QRIS atau e-wallet, maupun dengan kartu kredit ataupun kartu debit. Kemudian yang keempat, payment gateway melakukan verifikasi dan otorisasi. Nah, yang kelima, struk tercetak dan stok inventory langsung diperbarui. Tahapan yang keenam yaitu percabangan cek keanggotaan. Jadi misal pelanggan itu adalah member Indomaret, maka akan mendapatkan poin yang dapat dikreditkan melalui Indomaret Point. Kemudian yang terakhir yaitu seluruh data transaksi tersimpan di database pusat, sehingga manajemen dapat melakukan pemantauan secara live dan real time. Kemudian selanjutnya yaitu proses produksi. Nah, diagram alur produksi atau pengadaan barang di Indomaret memiliki 2 jalur. Jadi di Indomaret ini tidak memproduksi produk sendiri, tapi sebagian besar produk itu sudah dihasilkan dari vendor yang lain. Nah, namun Indomaret memiliki private label seperti merek sendiri. Nah, itu diproduksi melalui mitra manufaktur. Nah, untuk jalurnya yaitu ada 2, jalur reguler dan jalur private. Untuk jalur reguler sendiri, ERP otomatis membuat purchase order saat stok mencapai batas reorder point. Kemudian supplier menerima PO dan menjadwalkan pengiriman. Nah, supplier konfirmasi terus barang dikirim. Kemudian barang dikirim langsung ke distribution center.
Kemudian kalau yang jalur kedua tadi ada jalur private label. Nah, ini dimulai dengan penentuan spesifikasi produk oleh tim Indomaret seperti kemasannya, kualitas, dan harga. Kemudian proses tender untuk memilih vendor manufaktur. Kemudian vendor berproduksi sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Nah, titik temu antara jalur reguler dan jalur privat ini ada di quality control, yaitu di distribution center. Nah, kemudian ini di distribution center itu kan ada proses qualification control. Nah, itu memeriksa kualitas, kuantitas, dan tanggal kadaluarsa suatu produk. Kemudian dilakukan pencatatan ke WMS dengan scan barcode dan penentuan lokasi rak. Kemudian ERP memperbarui data stok secara real time. Inventorinya itu diupdate secara otomatis, kemudian didistribusikan ke gerai-gerai Indomaret. Kemudian alur distribusi. Nah, di alur distribusi ini, Indomaret mengoperasikan jaringan distribution center regional yang tersebar di berbagai wilayah. Nah, tahapan fasenya dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, fase penerimaan di distribution center. Ini barang masuk dari supplier, masuk ke DC regional, kemudian diverifikasi fisik dan dokumen. Kemudian masuk ke WMS, menempatkan barang di rak optimal menggunakan sistem FIFO atau FIFO, rotasi stok secara otomatis. Kemudian yang kedua yaitu fase perencanaan, yaitu fase pengiriman. Nah, ini menganalisa data penjualan dan stok gerai secara real time. Kemudian menentukan gerai yang perlu dipasok, kuantitasnya itu yang mana, terus waktu pengirimannya kapan. Terus tindak lanjut selanjutnya yaitu algoritma optimasi rute penyusunan urutan kunjungan gerai secara efisien. Kemudian fase terakhir yaitu fase pengiriman dan konfirmasi. Nah, ini fase pengiriman dan konfirmasi itu truk berangkat dengan GPS yang dipantau secara real time. Staf melakukan scan barcode untuk konfirmasi penerimaan. Kemudian sistem memperbarui stok seluruh jaringan. Nah, siklus ini terus berlanjut dengan data stok menjadi input untuk distribusi berikutnya. Terus selanjutnya yaitu proses layanan ke konsumen. Nah, Indomaret ini memiliki 2 jalur, yaitu bisa melalui pengaduan atau layanan. Nah, tapi itu ada 3 kanal, yaitu kanal call center di 1544 atau di aplikasi Klik Indomaret, ataupun bisa datang langsung ke gerai. Nah, untuk layanannya tadi ada 2, yaitu pengaduan. Untuk layanan konsumen itu ada 2, pengaduan, jenis interaksi pengaduan, dan layanan. Nah, pengaduan ini biasanya menangani tentang keluhan-keluhan. Ini bisa cukup diselesaikan di agen. Kalaupun tidak selesai di agen, biasanya dilanjutkan dieskalasi ke supervisor atau kantor pusat Indomaret untuk menemukan solusi. Nah, hasil pengaduan tadi dicatat di sistem CRM, kemudian nanti buat analisis konsumen. Nah, untuk yang layanan tadi, jalur layanan itu mencangkup beberapa layanan seperti pembayaran, tagihan, isi ulang e-money atau pengiriman paket, dan pencetakan tiket seperti tiket kereta api, tiket bis, atau tiket ferry. Kemudian transaksi tersebut nanti kan diberikan struktur. Nah, itu tercatat di sistem CRM. Nah, titik temunya tadi antara pengaduan dan layanan itu sebenarnya di sistem CRM. Itu semua interaksi itu dicatat dan
tersinkronisasi ke database pusat dan platform big data. Nah, data analisisnya itu untuk mengukur NPS dan memantau tren, keluhan, dan perbaikan layanan untuk berkelanjutan supaya Indomaretnya nanti bisa lebih baik dan lebih bagus lagi. Kemudian ada rancangan penerapan Big Data. Rancangan platform Big Data dengan pendekatan lambda arsitektur terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama itu ada sumber data. Nah, sumber data ini mengumpulkan data dari transaksi pos atau kasir, terus inventory, sinyal di GPS untuk distribusi, interaksi aplikasi seperti ke pelanggan, tadi diklik Indomaret, terus data keuangan, dan data eksternal seperti cuaca dan tren. Kemudian ada layer ingestion layer ini untuk memisahkan data batch harian menggunakan Apache Scoop dan data streaming real time menggunakan Apache Kafka. Kemudian ada data lake. Nah, ini berguna untuk menyimpan semua data mentah tanpa transformasi dalam berbagai format, yaitu terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Nah, yang terstruktur itu seperti SQL, CSV gitu. Kalau data-data yang berkaitan dengan query. Kalau semi terstruktur itu biasanya pakai XML. Kalau tidak terstruktur itu kayak log kabar CCTV gitu. Terus layer selanjutnya yaitu ada processing layer. Ini terdiri dari Hadoop atau Hive untuk analytic batch, Apache Spark streaming untuk pemrosesan real time, dan Pipeline ML untuk model prediktif. Kemudian yang kelima ada layer data warehouse. Nah, ini data warehouse ini menyimpan data olahan yang siap digunakan oleh tim bisnis untuk query. Kemudian yang terakhir itu ada output analytics. Ini untuk menghasilkan dashboard, sistem prediksi kepermintaan, mesin rekomendasi, seperti promo gitu, dan modul optimasi rantai pasok untuk stok. Nah, rancangan keunggulan penerapan Big Data Indomaret ini mengacu pada penelitian Soeb et al. Tahun 2022 yang berjudul Big Data Analytics in Retail. Ini mengidentifikasikan 5 manfaat utama untuk retail. Yang pertama yaitu prediksi permintaan menggunakan machine learning dan data historis. Model dapat memprediksi permintaan per SKU, per gerai hingga 2 minggu ke depan, sehingga mengurangi stock out atau overstock, serta menekan biaya inventory hingga 15-25%. Kemudian yang kedua yaitu personalisasi promosi. Nah, ini Big Data memungkinkan segmentasi pelanggan, sehingga promosi dapat disesuaikan dengan pola belanja individu, meningkatkan relevansi tawaran. Terus yang ketiga itu optimasi rute distribusi, yaitu menggabungkan data GPS dan kondisi lalu lintas untuk penjadwalan pengiriman secara efisien, menurunkan biaya logistik. Kemudian yang keempat yaitu deteksi fraud. Untuk deteksi fraud ini digunakan untuk model untuk mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan secara real time, membantu mengurangi kerugian akibat kecurangan. Kemudian yang terakhir itu ada dynamic pricing, yaitu penyesuaian harga produk berdasarkan tanggal kadaluarsa dan level stok, mengurangi pemborosan dan menarik pembeli. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.